acara ini penyampaian materi mengenai ruang lingkup dari DPRD yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Radia Respati Pramudita SHMH. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Haji Radia Respati Pramudita SHMH, tempat tanggal lahir Bandung 22 November 1989, alamat Komplek Kampung Padi, Blok C 9, Dago Kecamatan Cokro, jabatan Ketua Komisi A, anggota Badan Anggaran, periode 2024-2029, fraksi dari Partai Golongan Karya. Kepada beliau, kepada depan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama hormati, hormati Bapak Ibu SHMH, Kapolri Hukum Deputi Al-Qaeda dan tentang beliau. Jadi sekalian tidak banyak Kapolri yang luar biasa seperti Kapolri. Maka dari itu kita patut apresiasi dan mendukung program beliau sehingga mahasiswa bukan hanya di internasional saja, tapi juga bisa diajar kepada hal-hal lebih bermanfaat di teknis dan bisa sampai di DPR tadi. Terima kasih. Yang hormati koordinator mahasiswa, ketua himpunan mahasiswa hukum, kami dan tentu mahasiswa, mahasiswi yang pada hari ini hadir dari Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi, terutama dalam pidana. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bersyukur di sini dalam keadaan nyawa afiat. Salawat dan salam berterima kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, para ibunya dan semua kita semua pada para syafaat yang berakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang sama-sama saya cintai dan banggakan. Pertama-tama juga kita mengucapkan selamat datang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang pada hari ini, detik ini kita terima di ruang rapat paripurna yang setiap kalanya memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah sebuah demokrasi Indonesia yang ada di Kota Bandung. Tepuk tangan buat DPR. Jadi semua adik-adik sedang duduk di kursi yang sangat panas, kursi yang diperebutkan banyak orang, ya. Dan tentu berdarah-darah bisa duduk di situ dan insya Allah susah untuk berdiri. Begitu benar, begitu sangat dijaga sehingga biasanya mahasiswa lama berdiri lagi di sini aja di mahasiswa lain. Itu tidak. Berserahkan dulu. Semuanya. Jadi di ruang ini saudara sekalian adalah ruangan di mana para anggota DPRD yang berjumlah 5 orang dipimpin oleh 4 ketua DPRD dan wakilnya melakukan sebuah rapat yang paling penting untuk memutuskan hal-hal penting dalam berjalannya pemerintahan di Kota Bandung. Memutuskan perda mana yang akan ditetapkan, memutuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, dan DPRD menjalankan tugas dalam fungsi 3, yaitu yang pertama adalah fungsi budgeting, yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Di tempat inilah dan para anggota DPRD di Kota Bandung inilah saudara-saudari yang sekarang duduk, ada namanya semua, yang paling beruntung yang ada nama kalian seperti Ibu Musa. Ada?
saya duduk sebelah kanan yang pakai baju biru, itulah sahabat kami yang setiap kalanya berdasar angka itu. Tentu kami selaku ketua komisi A DPRD sangat menyambut baik itikat, upaya dan juga semangat dari para mahasiswa untuk haus ilmu, untuk selalu terus ingin tahu, untuk selalu ingin terus berkembang dan terus menambah ilmu, informasi, dan juga pengalaman. Tidak banyak orang yang bisa berpengalaman seperti itu teman-teman sekalian. Jadi karena beliau ini luar biasa. Tadi Pak Budi bilang sama saya, katanya ingin berdiskusi terkait bagaimana peran dari DPRD dalam pemerintah Kota Bandung, terutama dalam kaitan legislasi, dalam kaitan tentang bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, bagaimana juga peran memberdayakan mahasiswa yang tentunya merupakan bukan hanya generasi bangsa, generasi muda yang menjadi subjek, tapi menjadi bukan hanya objek, tapi menjadi subjek pembangunan di Kota Bandung. Kami dari Kota Bandung menilai, menganggap, dan meyakini bahwa mahasiswa bukan objek, tapi mahasiswa adalah subjek yang patut dipertimbangkan, patut dihargai, dan patut untuk diajak berperan dalam pembangunan di Kota Bandung, di Provinsi Jawa Barat maupun di Republik Indonesia. Sehingga semangat itu memberikan kami spirit bahwa setiap ada masukan yang sekalipun kita tidak alergi, bahkan kita memperlakukan dengan baik, mendengarkan dengan baik, karena kadang-kadang ada informasi yang kita tidak dapatkan dari masyarakat, tapi didapatkan dari mahasiswa juga. Mahasiswa yang selalu berpikir kritis, bahkan generasi milenial mungkin punya cara berpikir yang luar biasa dan berbeda dengan kami yang sudah milenial atau bahkan mungkin ada yang sudah kolonial ya, masih berbeda. Jadi itu juga bagian dari bagaimana aspirasi ini didapat. Jadi saudara-saudara sekalian, yang pertama untuk tugas yang ditanyakan dari Pak Budi terkait bagaimana peran DPRD terkait legislasi, tentu DPRD di Kota Bandung dalam tahap legislasi ini akan menciptakan peraturan daerah. Supaya kita tahu bahwa peraturan daerah ini dapat disahkan, dapat dibuat, dapat ditetapkan. Itu hasil dari kesepakatan antara pemerintah Kota Bandung yang diwakili wali kota dan juga DPRD yang memutuskan untuk ditetapkan. Inisiasinya sangat praktis, inisiasi dari DPRD sendiri dan inisiasi dari pemerintah Kota Bandung. Apa contohnya para yang ada di bulan-bulan ini, beberapa bulan ini kami telah melakukan atau menjalankan atau membuat pansus berdasarkan keputusan DPRD bahwa di DPRD Kota Bandung telah membahas 5 Kapolda Nasional Peraturan Daerah, yang mana rancangan peraturan daerah ini yang 4 inisiasi dari pemerintah Kota Bandung, yang 1 inisiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Jadi kami bekerjasama dengan pemerintah Kota Bandung yang sama-sama wali kota dipilih oleh rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pun juga sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Lalu bagaimana peran serta dari mahasiswa dalam membuat legislasi ini? Maka dari itu kami senantiasa kebetulan kalau Universitas Hukum Salih Al-Aitaman itu kan di Gunung Farm ya. Kalau kami di DPRD Kota Bandung seringkali untuk berdiskusi, menerima juga audiensi, menerima juga keluh kesah dari mahasiswa, baik dalam kondisi demo ataupun dalam kondisi audiensi, yang senantiasa itu pun juga bagian penting dalam mendapatkan aspirasi. Lalu juga tentu bukan hanya itu, kami juga memberdayakan mahasiswa dengan cara untuk jadi magang di
negara tertentu. Tentu makan tersebut harus didapatkan ekspansial terbaru sehingga universitas mana yang bisa masuk dan juga dapat diterima menjadi magang di BKD. Yang ketiga, tentu juga pada saat pansus ya, pada saat FGD, kami juga sering mengundang mahasiswa. Ini salah satu pemberdayaan mahasiswa supaya khawatirnya apa yang dipikirkan kami di Batu ini kurang lengkap tanpa adanya pemikiran dari generasi muda. Dan generasi muda yang paling cocok untuk didengar itu adalah mahasiswa. Tidak mungkin sampai kita dengarkan kan? Tidak mungkin anak SD apalagi tentu saudara-saudari yang sudah mulai menerima ilmu di pendidikan yang lebih tinggi di universitas itu kami harapkan berpikir kritis dan berpikir yang mungkin box dibandingkan kami ada di Batu. Lalu juga tentu selain itu saudara-saudara sekalian tadi pemberdayanya baik pemberdayaan secara magang, pemberdayaan secara FGD, pemberdayaan secara proyek. Tapi saya adalah produk mahasiswa hukum. Mantan mahasiswa yang dari S1, S2, S3, alhamdulillah tidak pernah berubah, terus mendedikasikan diri untuk menjadi mahasiswa hukum. Saya lulus di Universitas Pajajaran Bandung, yang tentunya awalnya saya baru pegang hukum bahwa kalau jadi mahasiswa hukum, ya, potensi pekerjaannya banyak. Awalnya bisa jadi advokat, bisa jadi notaris, bisa jadi jaksa, bisa juga jadi polisi, penegak hukum, ataupun juga bisa jadi hakim. Jadi awalnya dari awal memilih kenapa karena ingin minimal kita bisa masuk dan insya Allah bisa mengajarkan. Jadi mahasiswa harus menyadari dari awal. Kira-kira saya berdiri di fakultas hukum ini kita mau kemana? Apakah kita akan jadi jaksa, akan jadi advokat, akan jadi hakim, notaris, ataupun jadi polisi? Karena dulu di zaman saya masih bisa mahasiswa sarjana S1 itu bisa dapat. Nah, setelah berkembang, setelah terus mendedikasi diri, ternyata saya selalu jadi advokat. 9 tahun saya jadi advokat, setelah masuk kuliah, dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman berharga di dunia advokat, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Kami itu melakukan kehidupan ya, kalau senang suka dan luka. Cuma kenapa bisa sampai di sini jadi komisi A? Ini saya dia termotivasi ya, baik gitu. Kenapa saya sampai di komisi A? Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tadi bahasnya bahwa kita bermanfaat, sesuai dengan bahasnya juga kita harus juga selamat dunia dan akhirat. Saya melihat bahwa ketika saya jadi advokat itu bagus, itu adalah pekerjaan yang mulia, posisi yang mulia. Lalu juga pekerjaan yang juga menolong orang. Saya kuni ternyata itu, alhamdulillah banyak sekali Allah, banyak sekali juga orang memberikan apresiasi. Tapi ternyata ketika kita jadi advokat itu, sekali kita bekerja, kan yang dapat manfaat cuma beberapa orang. Yang bermanfaat mungkin kliennya saja atau perusahaan yang kita atau mungkin beberapa kasus-kasus pro bono yang tidak bayar itu adalah orang-orang yang tidak mampu kita bantu. Semakin kesini saya semakin yakin itu kira-kira bisa nggak bantu lebih banyak dibanding dari advokat, karena kalau advokat terbatas terhadap surat tugas yang kita miliki, terbatas terhadap kehendak dari siapa yang mau ditolong sama kita. Akhirnya tahun 2020 saya nambah lagi pekerjaan di
jadi dosen seperti Pak Dirahman yang mengajar di dosen, dan alhamdulillah ya dosen itu lebih bermanfaat dibanding advokat. Kenapa? Karena setiap bulan saya punya mahasiswa 400 orang untuk kita ingat. Terus masalah ini kita depan dengan 400 orang, dan alhamdulillah mungkin ilmu yang kita dapat bisa kita berikan, bisa sharing kepada mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga diharapkan memang ada keinginan, ada bermanfaat dan bermanfaat dari manusia. Nah, setelah itu akhirnya lebih adil lagi. Akhirnya kurang jadi. Kalau kata seorang, saya memilih, kita memilih juga jadi anggota legislatif. Karena kalau jadi anggota legislatif sudah sekalian, ketika kita bekerja, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh 2,7 juta orang di program ini. Nah, itulah yang memberikan kenapa dia sampai di posisi ini, karena rasa ingin menambah terus manfaat. Saya harapkan mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini dapat tertular terkait dengan COVID ya, bukan tertular penyakit, tapi tertular adiktif terhadap bagaimana dari memanfaatkan waktu dan tenaga dari untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya, dari mulai bermanfaat untuk teman-temannya, untuk bagiannya dulu ya, terlebih dahulu teman-teman di masyarakat untuk masyarakat. Karena di dalam pendidikan kan ada 3 ya. Yang pertama terkait masalah pelajaran, bagaimana cara kita belajar yang baik, juga terkait masalah penelitian, bagaimana kita terus mengembangkan pengetahuan kita dan pada saat meneliti, baik meneliti tesis atau observasi dan lain sebagainya berupa. Yang ketiga adalah bagaimana kita bermanfaat dengan perhatian dan masyarakat. Mahasiswa harus seperti itu, harus bagaimana mengembangkan 3 hal tersebut supaya bisa bermanfaat. Lalu, Pak, gimana caranya untuk memaksimalkan aspirasi? Ini juga bagian hal penting, karena apa? Kami berdiri di sini, anggota DPRD Kota Bandung berdiri di sini, tentu tujuan utamanya adalah menjadi wakil dari rakyat. Wakil dari rakyat siapa? Dari rakyat dari pemilihannya. Karena di DPRD Kota Bandung kan tidak seperti DPRD provinsi ini mewakili 2 kota, atau tidak seperti DPR RI yang mewakili 2 kota juga. Kalau DPRD Kota Bandung tingkat kota dengan kabupaten itu mewakili beberapa kecamatan. Di Kota Bandung ada 30 kecamatan, ada 7 daerah pemilihan. Kebetulan saya di daerah 1 yang mewakili 6 kecamatan. Sehingga apa yang kami lakukan selain tugas fungsi yang kita tadi, yaitu adalah bagaimana caranya kita memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan kami supaya apa yang dijanjikan oleh pemerintah Kota Bandung terkait pelayanan dasar khususnya seperti kesehatan, pendidikan, ya, seperti sosial, ketentraman, ketertiban, lalu juga perumahan, ya, dan juga terkait masalah infrastruktur itu bisa diterima dengan baik dan tepat waktu. Boleh saja diterima baik, tapi kalau tidak tepat waktu kan percuma. Atau boleh saja cepat waktunya, tapi kualitasnya juga berbeda. Sehingga kami memastikan, kalau DPR itu memastikan bagaimana aspirasi rakyat ini di dalam daerah pemilihan bisa terrealisasikan tepat guna, tepat waktu, dan tepat bermanfaat. Apa aspirasi itu dari mana? Ya, tentu aspirasi itu bisa dilakukan, bisa didengarkan baik dari pertemuan informal. Seringkali saya dalam aktivitas sehari-hari bisa bertemu dengan daerah pemilihan, ya, baik di tempat makan, ya, makanya juga sudah mulai dalam makan dari restoran yang mahal, tapi makan itu makanan yang bisa bercengkrama yang menghasilkan kalah. Lalu juga dari segi ketika kita diundang, bukan hanya diundang apa, diundang nikahan, diundang hitangan, diundang untuk acara-acara
waktu masa reses 1 tahun itu 3 kali. 1 kali masa reses itu ada 6 kali ngamen dan 6 kali pertemuan dengan masyarakat. Biasanya dalam masa reses kemarin saya sudah di Kota Bogor ada masa reses dari tanggal 17 sampai tanggal 16 sampai tanggal 20 sudah sekolah. Nah itu kita bisa berhadapan langsung dengan masyarakat yang pilihan kita mendengarkan keputusan masyarakat, kita juga mendengarkan apa kendala-kendala masyarakat, kita pun juga barang tentu bisa memperjuangkan, mencatat dan memperjuangkan misalnya Pak di sini saya pasti tidak sekali Pak sampai kalau misalnya hujan masuk banjir. Kalau di media itu sama-sama kita bahwa kita tidak kerja, padahal seingat saya itu semua anggota DPR itu kerja. Cuma karena Indonesia ini yang kapal itu kan banyak tugas dengan seluruh berbagai problematikanya, sehingga apa kinerja kita itu kadang-kadang dibiarkan berurus. Padahal setiap ada respon, ada aspirasi kita kerja. Pak, ada apa, ada TPS yang tidak tertangani sehingga menjadi penyakit dan juga bawa kemana-mana itu pun kita lakukan. Pak, di sini daerah di sini punya lapangan voli tapi tidak terurus, banyak yang sudah katanya sudah bolong, bawahnya pantai ini sudah lapangan kita akomodir. Ada yang di lapangan Pak Bola tidak punya mesin robotnya kita juga sediain. Tapi kan cara memang problematik rumahnya tantangan tersendiri. Jadi kita terus mencicil apa yang diaspirasi masyarakat, kita terus lakukan dan insya Allah senantiasa memberikan bantuan supaya apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan bukan hanya keluhan dalam posisi masyarakat yang menengah ke bawah saja. Kita pun seringkali mendapat keluhan terhadap para pengusaha. Pengusaha restoran misalnya, pengusaha hotel, pengusaha mobil yang kali ini sedang susah karena apa? Nanti di Jawa depan akan ada kenaikan pakaian dan omset. Jadi kita sedang dengarkan karena kalau di Jawa itu tidak memilah diri. Anggota DPR itu khusus untuk masyarakat yang bawah. Kita kan semuanya harus dilayani dengan baik. Baik dari pihak pengusaha juga sama. Karena apa? Kalau kita tidak mendengarkan keputusan pengusaha, terus yang menjadi pengusaha itu siapa? Kalau pengusaha itu teknologi siapa? Ya, bayangkan dari sekalian kalau pengusaha satu yang kita akui. Nyatanya pengusaha memiliki banyak karyawan ribuan karyawan. Teknologi siapa? Teknologi adalah masyarakat kita. Jadi kadang-kadang netizen itu kadang-kadang suka tidak berpikir ketika kita membela pengusaha bukan karena kita punya rumus yang benar, tapi karena ada dalam konteks yang berbahaya itu tidak mungkin apa nanti terjadi pakaian. Padahal kita ini kan senantiasa ingin terus mengikis pengangguran jumlah pengangguran yang semakin lama semakin berkurang. Kalau misalnya kita nggak bantu perusahaan, kita nggak bantu pengusaha, manusia itu bisa mengikis. Jadi lalu juga seterusnya sekalian aspirasi dari mana? Dari mana akademisi. Betul kata Pak Andi, saya merupakan ahli hukum di bidang pengusahaan dan budaya. Tapi maaf karena kita kan ada orang kadang-kadang ketika kita pansus, misalnya pansus terkait masalah kebudayaan, masalah tentang kebakaran, dinas kebakaran, maka itu bukan saja. Akhirnya kita juga untuk melibatkan atau memberdayakan juga dari para akademisi yang ahli di bidangnya. Jadi kalau misalnya terkait kebudayaan, kita cari akademisi yang memang berhubungan dengan fakultas kebudayaan. Kita bicara masalah perangkat, kita berhubungan dengan bagaimana sebenarnya
cari orang-orang NGO yang terkait masalah kemakarannya. Jadi semua kolaborasi kalau dikatakan tidak ada ahli seluruh, tidak, semuanya masih memiliki keahlian sendiri. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Ayu Zaman dulu, saya pikir jadilah mahasiswa yang memiliki keahlian tersendiri. Kalau saudara-saudara sekarang ini ada di Fakultas Hukum, Fakultas Hukum kan terbagi menjadi beberapa bidang ya. Ada terkait pidana, ada perdata, ada hukum internasional, ada hukum tata negara, ya. Ada hukum tentang apa? Ada cari saudara-saudari yang paling saudara-saudari minati dan jadilah ahli di bidang itu. Karena kalau saudara-saudara tidak memiliki keahlian tersendiri, nanti saudara-saudara akan sulit bersaing di masa yang akan datang. Saya pada waktu mahasiswa saya menetapkan diri ingin menjadi ahli pidana dan juga ahli bidang korporasi. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat saya menjadi advokat, saya juga melakukan sebuah presentasi yang nanti pada saat kuliah. Kita tahu ini bidang kita ini adalah ketika perusahaan korporasi pasti memiliki sebuah potensi masalah di bidang pidana, baik korupsi, baik terkait masalah penggelapan pajak, baik terkait masalah adanya fraud di internal, sehingga saya dari awal mendiskusikan ini untuk di bidang pidana dan korporasi. Nah, sama halnya dengan saudara-saudari di sini, kalau saudara-saudari sekarang masih semester 3, 4, 5, silakan cari kira-kira yang mana. Saya perdatanya banyak sekali. Kalau misalnya saudara-saudari ahli di bidang perdata, ada di bidang perjanjian, ada di bidang kontrak, sampai kontrak itu kita bisa beres sebesar 5% dari nilai kontrak. Bayangkan saudari kalau nilai kontrak itu berapa yang saudara dapatkan? Ya. Kalau saudara-saudari sekarang mengerti di bidang kurator, saya juga termasuk kurator di Kota Bandung di aktif. Saudara-saudari bisa sekarang mendalami ilmu pemerintahan, hukum pemerintahan, di mana itu pun juga orang-orang sangat sekali jarang Kota Bandung memiliki pengetahuan keahlian di bidang hukum pemerintahan. Bagaimana Kota Bandung bisa kaya raya itu karena apa? Karena diawali dengan keahlian di bidang pemerintahan. Saudara-saudari juga saya ahli di bidang perceraian, apa? Ya, lebih kepada bagaimana fokus untuk dalam undang-undang perkawinan, undang-undang agama, ya, terkait hukum agama. Karena banyak sekali kalau misalnya kita bisa bukan hanya ahli perceraian itu bukan hanya bagaimana caranya bisa menyelesaikan perceraian, tapi juga bagaimana caranya ketika mau terjadi dalam perceraian itu bisa kita dapatkan. Itu lebih mahal harganya. Banyak sekali orang menilai bahwa perceraian itu mudah, betul. Ya kalau melakukan proses perceraian itu gampang. Tapi yang menjadi tantangan bagaimana caranya menjadi lawyer yang bisa asalnya mempercayai, tapi kita negosiasi, akhirnya menjadi keluarga rukun kembali dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah yang lebih mahal. Lalu juga terkait masalah bagaimana juga mahasiswa berkomunikasi. Terus sekalian, saya bisa berdiri di sini karena saya memiliki kemampuan komunikasi lebih bagus dibanding teman-teman yang lain. Jadi, kalau misalnya tidak ada tanpa memiliki keterampilan komunikasi yang baik, jangan harap saudara bisa menang tidak. Maka dari itu, kalau proses berkomunikasi, saya menyarankan saudara-saudari bukan hanya teori yang didapat, tapi bagaimana caranya menjadikan saudara-saudari berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya secara formal menjadi MC dan lain sebagainya, menjadi penyiar radio dan lain sebagainya, tapi juga berkomunikasi bagaimana caranya memberikan bahasa tubuh, memberikan juga kata-kata yang terbaik buat teman-teman yang keluarganya dan juga buat masyarakat. Karena apa? Karena kalau
komunikasi pun bagaimana kita bisa menyampaikan kesan-kesan dari orang lain kalau kita itu juga gagal misalnya atau grogi atau misalnya kita tidak bisa tahu kira-kira apa sih yang mau didengar orang lain, yaitu adalah kata satu, sopan, kata yang tidak menyinggung. Jangan sampai saudara adalah mahasiswa komunikasi tapi nggak bisa berkomunikasi, itu berbahaya. Berarti nanti universitas salah satu itu berhasil untuk menciptakan mahasiswa komunikasi yang ada pada dalam persaingan. Karena tidak banyak kita juga banyak tantangan itu kan dia selesai bukan karena hukum, bukan karena pelajaran hukum, tapi karena juga komunikasi. Kalau berbagai kolaborasi antara mahasiswa hukum dan mahasiswa komunikasi, maka nanti mahasiswa ilmu komunikasi menjadi ahli komunikasi tapi juga mengerti hukum. Sebaliknya juga ketika saudara-saudari memiliki teman komunikasi karena saudara-saudari adalah mahasiswa hukum, nanti saudara-saudari adalah ahli hukum yang mempelajari komunikasi. Itu penting. Dan setelah kalau misalnya kita tahu komunikasi, nanti juga kita tahu. Tapi ilmu komunikasi juga kalau nggak bisa hukum, nggak ngerti hukum, nanti dia juga melanggar komunikasi itu dia berkomunikasi. Sehingga ini juga kolaborasi penting. Kita ada teman ilmu komunikasi, jangan pas ngecengnya aja. Biasanya kalau kolaborasi seperti apa? Dulu saya waktu mahasiswa Pikom gitu ya, Unpad, Pikom Unisba, Unpad itu suka ngeceng. Tapi ternyata setelah berpelajaran, ternyata kita dapat ilmu kok. Jadi kalau mahasiswa itu berpacaran boleh tapi dengan manfaat, bukan manfaat uang, tapi ilmu. Saya pacaran dengan manfaat komunikasi positif, boleh komunikasi. Saya pacaran dengan dokter, jadi tahu obat-obat. Jadi tapi pacarannya yang dibatasi ya, tidak boleh ya terlalu limpah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian terkait masalah aspirasi juga, terkait masalah juga pemberdayaan dari mahasiswa kita. Dan yang tadi juga diberikan Bapak itu adalah bahwa jadilah ahli di bidangnya dengan memaksimalkan waktu dan tenaga pikiran saudara-saudari. Jangan lupakan bahwa saudara-saudari bisa berilmu berkat orang tua kita, berkat bapak kita yang berjalan hari, ibu kita juga yang selalu doakan. Jangan sia-siakan waktu, kadang-kadang banyak malas kuliah, padahal begitu susahnya cari uang untuk saudara-saudari berkuliah. Begitu banyak sekali tahajud buat kalian kalau baru pengen alhamdulillah semua. Dia lulus, ini tidak ada, sampai nangis-nangis waktu saudara-saudari berkuliah. Maka dari itu manfaatkan waktunya, karena udah jadi mahasiswa dan juga dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah kemanapun saudara-saudari setelah lulus dengan kualitas dan juga keahlian yang sudah dimiliki, tidak akan susah mencari pekerjaan baik, mencari ataupun membuat pekerjaan, membuat usaha baru. Jangan khawatir, tapi ingat kualitas harus dikualitaskan. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu saya juga ingin mendengar Pak Budi, ingin mendengar tanggapan, ingin mendengar pertanyaan dari mahasiswa, sehingga nanti itu juga menjadi salah satu pengalaman, ya, salah satu juga spirit menggunakan yang ini. Kita bisa menggunakan Pak terus saya kursi dewan yang terhormat, tidak ada main tersendiri, silakan untuk dipergunakan kemampuannya. Nah, saya Budi dan juga Pak Sony juga tentu apapun tentang pertandingan tidak ada pertandingan buruk, tidak ada tanggapan juga selama kita menjadi mahasiswa kita harus lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.